Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget tuh kepak beginian. Aneh, Hmm? aneh Apa aneh sih? kayak orang Jepang, asik. Kayak tentara Jepang bang, kayak tentara Jepang. Watashi wa Watashi Itomi wa- Gasuki. Watashi wa yonde. Watashi wa Irwan desu ka. Zobo namanya. Kok orang Jawa sampai ngomong. Guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Hai. Sambut Kapten Subasa. Hai. Taunya hai dong, Muntah loh. anak jelek. Halo, ketemu lagi dengan kita di BSM Bapak Setengah Matang. Tes. Oh, jadi kecil karena gue pakai itu. Kehalang. Guys, tahu nggak sekarang jam berapa? Sekarang baru jam 7:30. Kurang lebih ya. Kurang lebih sih 7:30 lebih. Lebih 4 jam. Lebih 4 jam. 1:30 guys ini. Podcast macam apa ya rekaman 1:30 guys. Iya. Jadi kita ngebahas apa kali ini? Lihat dong saya pakai baju apa. Oh, Lihat. baju bola. Baju bola. Kita ngebahas bola. Begal aja. Oh, memang kalau lagi di bola kalau lagi ada yang bawa bola itu kita begal ya. Ya, jegal Oh, bang. jegal. Kayak stand up comedian itu ya. Jagger. Kayak penyanyi Rolling Stone Mick Jagger. Jagger. Terusin nggak? Gak usah malu. Ya, kita tuh mau ngomongin yang lagi rame banget sekarang. Apa tuh bang? Apa sih yang rame? Pasar. Lagi rame di berita. Itu saya sambil lihat berita ya. Apa berita apa? Begal. Bener begal. Benar begal. Jadi sekarang itu lagi rame banget. Begal di mana-mana. Jadi bikin kita was-was. Kalau Kayak bayang gak sih hampir setiap hari kita tuh nonton berita soal pembacokan, pembegalan, pembunuhan. Kayak kita tuh kalau nonton berita tuh kayak nggak ada yang bener tuh nggak bang? disuguhin berita-berita Disuguhin kayak berita-berita begitu mulu gitu loh, kayak nggak ada yang positif gitu loh, prestasi hafal Quran gitu nggak ada. Nggak ada berita-berita Pembunuhan. setiap saya baca kayaknya nggak orang tua dibacok, ibu dibunuh kayak gitu, kayak horor kayak makin Kayak- aduh ampun. nah, jadi kayak nggak usah ditonton lah berita begitu, mendingan gitu loh. Tapi kita pengen tahu berita apa yang terjadi hari ini. Ya maksudnya kita harus bisa memfilter apa berita yang kita mau lihat dong. Iya, Masalahnya cuma kan kita lihat beritanya begitu mulu itu kan. semuanya kayak gitu. Bukan semua, hampir banyak banget berita. Dan sekarang tuh begal lagi luar biasa banyaknya gitu loh di mana-mana. Begal berarti dia mengambil barang. Masalahnya gini, yang terjadi adalah mereka cenderung untuk melukai dulu korbannya daripada mencoba untuk merampas barangnya. Kalau saya lihat dari beberapa berita yang beredar, Mhm. mereka nggak ngambil barang, mereka cuma melukai. Itu bukan begal berarti kan? Itu kayak mantan ya, yang hanya bisa menyakiti lalu dia pergi. Udah tahu jam 1:30 guys. Ngomongin Ngomongin mantan. Ya gitu bang, jadi kayak kita tuh gimana kalau kita ngomong sambil merem aja bang? Tutup pulas. Kayak ini, kayak apa? Sleep call. Ya jadi kayak gitu bang. Jadi kan kita jadi ngerasa nggak aman gitu ya, maksudnya mau kemana-mana. Udah pasti ngerasa nggak aman. Jadi kayak orang tua kita juga, jangan balik malam-malam. Lagi rame ini rame itu. Balik pagi aja gitu. Balik pagi. Menjelang subuh. Bareng orang pergi ke pasar. Orang pergi itu lebih aman. Lebih aman gitu lah. Katanya dia juga keluar jam segitu juga. Emang yang diincer orang mau Masalahnya pergi. orang tua begalnya juga menasihati hal yang sama. Iya, akhirnya kita kompak tuh ketemuan jam-jam segitu. Ya ternyata orang tuanya sama-sama begal. Ternyata saudara kita begalnya. Ya. Ya. Sian kalau udah kayak gitu. Terus Jadi gitu bang. Jadi yang saya baca beritanya itu dia datang menyerang orang sembarang aja gitu. asal aja siapapun Asal yang aja dilihat siapa dibacok. aja yang dia lihat dia serang gitu. Dan itu terjadi nggak di satu wilayah. Hampir seluruh Indonesia kayaknya. Enggak ya? Kalau Atau saya di lihat beberapa baru di kota aja yang besar. Pulau Jawa sih. Pulau Jawa ya. Iya Pulau Jawa. Coba Emang? daerah-daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Utara ya. Gak ada. Masa nggak ada bang? Masa ada Jawa Barat, Tengah, Timur nggak ada Utara? Harusnya ada ya? Ada, Tenggara juga harusnya ada dong. Harusnya ada. Iya. Kita bilang aja harus dipecah lagi nih kayaknya Jawa terlalu luas. Jangan deh 3 aja udah pusing. Iya makanya.
Gitu aja. Nah pertanyaan saya begini Bang. Apa? Ini kan masalahnya kalau kita usut lagi. Kalau kita lihat dari berita gitu ya. Pelakunya itu kan di bawah umur ya. Itu. Ya minimal setengahnya di bawah meja gitu ya. Jangan di bawah umur. Nah. Saya bingung komentarnya nih. Ya pertanyaannya kan di bawah umur nih ya. Kok bisa gitu loh anak-anak di bawah umur itu melakukan hal-hal yang kita aja orang tua, orang dewasa itu gak pernah kepikiran untuk melakukan hal itu Bang. Menurut Abang kenapa? Menurut saya? Ya. Di sini saya bicara sebagai Komnas apa nih? Gak, menurut saya kayaknya nih anak-anak sekarang itu kenapa mereka berani banget ya buat ngelakuin kekerasan kayak gitu. Karena mungkin mereka sering menonton tontonan kekerasan gitu. Tontonan adegan-adegan kekerasan. Lebih sering mereka lihat tuh kayak gitu. Kayak film gitu kan gak sih? Bisa jadi. Atau bisa jadi juga berita-berita kekerasan yang ditampilkan setiap hari. Bisa, kan? Pokoknya apapun informasi mereka tentang kekerasan. Bisa juga dari ya lingkungan tempat tinggal mereka yang biasa tawuran kan kayak gitu. Terus alasan mereka melakukan itu apa selain karena pengaruh tontonan? Kayak lebih kepada, kalau gue pribadi gitu kan lihat kayak mereka mencari pengakuan gitu loh. Ya mencari pengakuan, mencari perhatian, menurut saya seperti itu. Mereka pengen diperhatikan. Ya cuma caranya seperti itu. Saya sebenarnya pengen ngeperhatiin mereka. Tapi pas saya merhatiin saya dibacok Bang. Saya liatin gitu. Jangan, mending kabur aja. Kalau lihat yang kayak gitu kayaknya mending kabur. Gitu. Terus apalagi penyebab menurut Abang? Iya tadi pergaulan bisa jadi. Pergaulan ya? Pergaulan. Mereka gaulnya sama ya sesama mereka yang menyukai itu. Sama jenis? Enggak sih. Iya sih benar-benar laki-laki semua kan biasanya. Oh iya. Tapi ada ceweknya juga ya? Gak tahu, biasanya kalau ceweknya supporter doang kayaknya. Supporter ya. Iya kayak gitu sih, juga nggak tahu banget gitu ya penyebabnya apa. Ini PR sebenarnya yang harus kita beresin, kita harus selesain. Asik kayak ngomongnya kayak pengamat. Tapi bingung deh, misalkan ini kan katakan kita menghadapi masalah ini ya. Menurut Abang penyelesaian yang tepat adalah apakah dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan ke anak, atau mempererat pertahanan dalam negeri, itu polisi atau apa gitu. Jadi ya, mana itu dua-duanya penting. Mana yang lebih penting dari dua itu? Kalau menurut saya yang lebih penting itu dari orang tua sih. Orang tua. Berarti memang dari rumah. Dari rumah. Rumah, lingkungan. Kalau mereka sehat lingkungan tempat tinggal sehat, insya Allah kayaknya nggak separah itu deh. Sampai anak-anak kecil berani nebas ngebacok yang kayak gitu itu kan udah parah banget. Berarti yang menurun adalah kualitas orang tua dalam mendidik anak ya? Kayaknya itu, terus pengawasan Bang. Pengawasan? Iya. Orang tua berarti anaknya harus ditempel CCTV gitu anaknya? Ya enggak juga, artinya mereka tuh orang tua tuh sebagai orang tua lebih aware atas terhadap apa yang anak-anaknya lakuin, apa anaknya jangan sibuk nonton tonton. TV doang ya? Bukan cuma. Atau sibuk dengan ngomongin orang? Orang tua sekarang kan banyak kesibukannya Bang. Apa tuh? Mungkin yang punya cicilan dia sibuk. Yang punya yang mungkin orang tua yang banyak cicilan, apalagi hari ini kan kalau menurut saya hampir rata-rata orang punya cicilan. Kalau menurut saya ya. Iya. Jadi mereka sibuk untuk nutupin itu dengan bekerja dengan usaha, ya mungkin udah ngawasin anaknya lebih jarang gitu. Lebih jarang, jadi anaknya dilepas aja gitu tanpa pengawasan ya. Yang pada akhirnya tidak kefilter apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilakukan oleh anak gitu. Paling ya mungkin ya sekedar bertanya aja gitu loh, habis ngapain atau udah makan atau belum, kayak gitu doang. Tapi kan nggak ngelihat lebih jauh apa yang anaknya lakuin, bergaulnya sama siapa. Kayaknya seperti itu kayaknya kayaknya. Gitu. Nah saya menurut abang ada nggak saran kritik buat Pak Jokowi? Jadi begini Pak. Menurut saya nggak ada Pak. Kok Abang takut sih? Nggak, saya takut salah ngomong. Oh salah ngomong. Kalau salah ngomong nggak apa-apa kali. Namanya juga manusia kan. Saya nggak mau klarifikasi ya. Kalau sekarang kayak gampang banget salah ngomong, klarifikasi salah ngomong. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau ya.
Terus Apa? bagaimana sikap Abang menghadapi kondisi yang sekarang gitu? Misalkan Abang sering keluar malam gak sih? Atau mewanti-wanti orang-orang sekitar Abang untuk tetap waspada itu Iya kayak iya iya, saya suka suka, pulang malam kan kalau dari mhm. sini. Kebetulan jalur kita masih rame. Belum Eee, tentu, kadang-kadang mereka berhasil di tempatnya rame loh Bang. iya kemarin tuh dengar informasi kalau mereka beraksi masih jam-jam sibuk, Heeh udah heeh. keluar Iya. keluyuran kayak Iya 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 gitu. iya iya. Tapi nggak tahu lah motivasinya apa, Mmm. Saya tuh bingung sebenarnya Bang. sama saya juga. Jadi apa yang mau Abang sampaikan buat Pak Jokowi? Jadi gini Pak, jadi udah kenapa harus Pak Jokowi? Loh Saya mau sampaikan ini kepada seluruh bapak-bapak yang heeh, punya anak. heeh Ya, heeh heeh. tolong Pak anaknya Pak dilihatin lagi Pak, Heeh diperhatiin lagi heeh anak-anaknya, heeh heeh. dengan siapa mereka Heeh, heeh. bergaul. Jadi tolong please kalau ada yang minta motor Aerox jangan dikasih ya please, biar dia mau nungkir Ah, balik, nungging gimana pun jangan dikasih. ya kalau ada uangnya nggak apa-apa sih, kalau Masalahnya ada kan uangnya. dibeliin nggak ada uangnya, ngredit Iya, juga makin memberatkan kan. akhirnya ketika bapaknya udah ngeredit, Mhm bapaknya sibuk bayar cicilan, mhm cari uang buat bayar cicilan, mhm. nah anaknya nggak keperhatiin nih, nggak Oh, saya lebih diperhatiin. khawatirnya beda Bang, Apa? takutnya bapaknya ngredit, Mhm, bapaknya nggak bisa membayar, bapaknya ngebegal. bisa nggak sih? Bisa lah, Bisa ya? maksudnya kan nggak semua kan ada ya Heeh, kalau yang sekarang kan kayak tren begal itu lebih kepada mereka-mereka yang memang tidak mencari korban harta ya, maksudnya mhm, kayak nggak ngerampok gitu loh. Cuma mhm. kan tetap ada perampokan apa namanya, bermotif harta gitu loh, uang gitu Iya kan. pasti Karena pasti kan ada. kejahatan yang bermotif seperti itu tuh pasti punya alasan kan, alasannya adalah mungkin karena memang ekonomi semakin sulit, harga semakin mahal, Mhm mhm mhm, pendapatannya mhm menipis gitu kan. mhm. Jadi nyari kerja susah gitu. Nyari kerja Pada susah, akhirnya cicilan banyak. cicilan banyak, pada akhirnya kan cara yang paling gampang adalah mencuri, merampok gitu kan. Iya artinya kriminalitas meningkat kan. Mhm mhm mhm. Saya juga nggak tahu nih, yang saya bingung itu kenapa kejadian ini serempak. Artinya serempak itu ada di beberapa daerah gitu. Jitimen. Sempak. Oh serempak ya? Iya. Jadi memang kejadian itu. Nah, Saya dengar di sini, oh kok banyak banget gitu. eee, kalau gitu apa yang mau Abang sampaikan buat Pak Kapolri? Jadi gini Pak, jadi gini Pak, tolong nih Pak saya mau ngomong serius. Oh jadi Oh nggak bisa kalau Kapolri ya? nggak bisa. Pak Jokowi nggak bisa, Kapolri nggak bisa Eee, gitu ya, oke. Ke wakil presiden deh, Pak siapa? kita punya ya? Siapa namanya ya? Oh Ma'ruf Amin, Bapak Ma'ruf Amin. Anda nggak boleh begitu. Aduh jangan yang kayak gini jangan saya takut. Biarin aja lah mereka udah pada sibuk dengan urusannya, Oh gitu. dengan Oke gini deh, heeh, kita kan sebagai masyarakat umum ya, iya, a awam saya sih nggak awam. Kalau Abang saya nggak tahu. awam, Cerah sih tadi. awan, Kita sebagai masyarakat umum gitu, mhm, apa sih yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi seperti ini gitu loh Bang? Misalnya, eee, kita kan selama ini kalau ngelihat sesuatu cenderung cuman menyalahkan, iya nyalahkan, terus betul, kan cenderung untuk, mengkritik doang, iya iya walaupun iya memang iya tidak ada iya, kewajiban kita untuk cari solusi sebenarnya kan. iya iya iya, Kita kan punya wakil rakyat, emang tugas mereka untuk nyari iya ada solusi yang gitu. berwenang, Iya, cuma heeh, masalahnya memang perubahan kan harus dimulai dari diri kita betul sendiri gitu betul loh. Jadi betul betul, kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap hal seperti itu? hal Bahkan seperti ini ya, sebenarnya ada wacana di masyarakat netizen ya, mhm, para netizen itu berwacana, "Kenapa sih nggak diizinin untuk kita bertindak sendiri kalau ketemu yang begituan?" waduh Masalahnya begini Bang, nggak sedikit kejadian pada saat kita bela diri, si begalnya mati, malah dihukum itu si korbannya. iya Kan sering kayak kejadian kayak kan? kayak kayak kita pernah lihat beberapa Heeh, kasus gitu maksudnya kan, kayak ya kita dengan akal sehat gitu berpikir bahwa kita membela diri supaya kita tidak terbunuh ya harusnya nggak salah kan? iya, Walaupun mungkin ada undang-undangnya menghilangkan nyawa, iya oke gitu loh. mhm, Tapi bisa nggak sih kira-kira undang-undang itu direvisi gitu? Kayak misalkan kayaknya di Brazil diizinkan deh untuk kita kan sering banget lihat video mhm mhm, begal gitu, seru tabrak ngambil mobil iya kan. iya iya, Kayak ya kejahatan itu kan
terjadi karena berpikir bahwa pelaku kejahatan merasa konsekuensinya kecil gitu loh Bang. Makanya mereka berani. Makanya mereka berani gitu. Paling kalau cuma begal doang ya paling berapa tahun lah keluar lagi gitu kan. Iya. Orang koruptor aja cuma berapa bulan. Tapi kayak kejadian kemarin di Jogja. Langsung belok ya. Takut banget ya Bang. Kayak kemarin di Jogja itu ditabrak sama pengendara mobilnya. Oh saya gak tahu tuh. Ada. Gimana viral. ceritanya itu? Ya entah itu begal atau cuma memang kayak gangster gitu. Dia ngacungin senjata tajam. Oh yang diikutin gitu ya? Mobil. Yang mobilnya dibacok-bacok pakai celurit ya? Terus ditabrak. Tapi kenapa saya puas nontonnya ya? Sama. Terus mampus gitu pas jatuh. Terus yang nabrak itu dapat penghargaan dari polisian. Masalahnya itu viral duluan Bang. Kalau nggak viral Kalau nggak viral mungkin ceritanya beda. Indonesia ini kan negara viral. Apapun yang kalau nggak viral ya nggak diproses. Negara FYP. Nggak FYP gitu. Jadi kalau udah rame dulu nih baru tuh cepet gitu loh. Makanya sekarang kalau udah apa-apa, makanya orang sekarang berbondong-bondong untuk memviralkan segala sesuatu yang mereka tidak suka kan. Iya bener, pada akhirnya juga akhirnya bikin kita itu kayak di tempat umum tuh nggak punya privacy gitu loh Bang. Iya benar. Jadi kan segala direkam. Kalau kita ada masalah dikit kita direkam, diviralin gitu dikit begitu. Viralkan. Jadi aneh ya kalau. Sebenarnya ya itu kan sebab akibat ya. Sebabnya karena memang mungkin mereka sudah nggak tahu lagi untuk kejadian seperti itu mereka harus lapor ke siapa gitu. Dan melihat bahwa cara memviralkannya ternyata efektif gitu loh. Iya buat mengangkat masalah yang ada. Gitu. Jadi mau nggak mau ya mereka akhirnya memviralkan gitu. Jadi gua sih berharap memang untuk kayak gini. Ini kan kayaknya harus dianggap sebagai masalah serius di sama negara karena meresahkan tuh gak sih kayak kita kemana-mana itu takut sekarang itu. Iya memang benar-benar Bang. Iya kan ada polisi tuh gak bikin kita ngerasa aman gitu loh Bang. Iya. Oh berarti abang berpikir polisi gak ada kerjaannya? Gak gitu maksudnya ya memang karena memang kejadian itu banyak gitu loh. Terus polisinya kejadian gak becus? Gak gitu. Terus? Karena itunya banyak. Aduh saya bingung, saya udah ngantuk jam segini, saya dipancing-pancing. Iya, ini udah gak tahan nih pengen ngomong. Tapi abang sendiri punya pengalaman gak sih sama begal tuh? Alhamdulillah sih gak ada. Nggak, jangan sampai lah atau ngelihat gitu kondisi ada begal langsung. Bentar di mana ya? Ya mudah-mudahan sih nggak pernah ketemu, kayaknya belum Jangan sampai ya, mudah-mudahan enggak gitu. Nggak pernah ketemu yang kayak gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya naik motor tiba-tiba ada begal gitu. Apa saya tabrak? Takutnya lagi ngapa-ngapain tanpa ada baba dia tiba-tiba ngebacok aja takutnya gitu. Itu tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Jadi kayak tahu bulat. Dadakan. Gue lapar tiba-tiba pengen makan tahu dah. Ya iyalah. Ini kita lagi ngomongin begal ini. Oh begal. Begal atau gangster? Ya kan sebenarnya satu spesies itu, satu ordo, beda spesies aja kali. Iya, kayak kemarin saya ngobrol di rumah. Ada anak SMP. Terus? Ya dibacok. Yang bacok kan anak SMP juga. Ya Allah kata saya. Temannya? Beda sekolah. Kenapa dibacok? Ya itu justru itu motifnya. Belum ketahuan atau udah motifnya? Ketahuan. Apa katanya yang bacok? Ya gimana kayak ya model-model tawuran gitu aja Bang. Tawuran nyerang satu sekolah atau apa. Cuman kayaknya mereka iseng aja kalau saya lihat itu. Tapi gue ngerasa masalah gangster ini kayak nyari sensasi. Masalah gangster ini tidak bisa selesai selama kita tidak tahu bagaimana mengatasi tawuran. Iya. Coba lo bayangin tawuran apa solusinya? Gak ada. Ada lah. Apa? Olahraga. Bukan. Tindakan tegas, konsekuensi yang jelas berat yang bikin orang berpikir dua kali untuk tidak melakukan itu sebenarnya gitu loh. Kalau udah dilakukan secara berkelompok, mereka tetap berani Bang. Begini, pelaku tawuran konsekuensinya apa? Biasanya yang saya tahu ketika mereka ketangkep, ditelanjangin, terus dijemur, dipanggil orang tuanya kalau pelajar. Terus? Ya, menurut abang hukuman apa yang pantas untuk para pelaku tawuran? Waduh, saya harus kaji dulu ini. Di gedung DPR. Iya, hukuman apa? Karena mereka kan masih di bawah umur. Kalau emang belum khatam Bang? Kaji tadi? Ngaji.
Iya kayak mereka ini masih di bawah umur, buat dikenakan sanksi juga masih Mengerti, mentok. walaupun di bawah umur harusnya kan kalau memang jelas sanksinya dan bikin orang berpikir 2 kali untuk melakukan, katakan gini, kita membuat sebuah undang-undang bahwa yang pelaku tawuran akan dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa diterima di sekolah manapun. Ya kan memang rata-rata begitu kan. Rata-rata mereka akhirnya bisa sekolah. Berarti kan masih ada sekolah yang mau menampung. Iya, selama ada duitnya. Nah itu kan berarti kan masalahnya panjang bang. Tapi menurut gue itu juga bukan solusi. Karena begini, Iya. misalkan dia habis tawuran, dia nakal, terus dia gak bisa sekolah, dia malah makan jadi penjahat dong. Makanya Terus gimana? Harus diapain tuh bocah? kita panggil aja orang tuanya yuk. Bosen bang, orang tuanya juga begitu. Oh, orang tuanya udah sibuk sama yang lain kan, sama kerjaannya sama. Nah ini jadi masalah nih, PR lagi nih. PR lagi nih. PR. Jadi kadang-kadang orang tua kalau dipanggil ya damai aja lah pak, nah ini Iya, Pak, buat maafin uang ya, Pak, ya. pembangunan Iya, gitu. maafin anak Rasanya yang saya. begitu pak gitu. Orang tua. Menyedihkan. Saya tuh sekarang lagi kesel banget sama orang tua sekarang pak. Kenapa? Saya ada kejadian. Apa? Kapan ya, kemarin ya kalau gak salah. Apa kejadian? Kemarin bang. Saya hampir nabrak ibu dengan ketiga anaknya di motor. Masya Allah. Sebenarnya saya mau ditabrak sih, bukan saya mau nabrak. Cuma jadi kan saya lagi jalan di jalur saya gitu ya. Dari jauh kejauhan saya lihat ini ibu ini lagi ngobrol sama anaknya gitu. Terus tanpa dia sadari sambil ngobrol ketawa-ketawa dia masuk ke jalur saya bang. Saya melan dong. Sama klakson din. Dia gak lihat bang. Itu kayaknya jarak 50 meter kali ya. Din. Saya udah ngerem tuh. Saya kan lumayan kencang. Saya ngerem pelan-pelan. Sampai saya udah panik, dia masih ngebut bang. Saya berhenti, bisa berhenti. Tapi dia masih ngegas terus. Wah nabrak nih ibu nih gitu. Benar-benar saya udah naik hitam, udah marah gitu. Udah ding gitu. Akhirnya dia ngelihat, dia langsung set gitu. Hampir, benar-benar tipis, dia hampir kena terus dia pergi aja gitu. Gak ada. Itu bawa anak 3. Bawa anak 3 bang. Itu dia. Bayangin betapa kesalnya saya marah bukan karena dia ya, gitu, lebih kepada lu nggak mikirin anaknya gitu. Itu kalau kejadian dia nabrak gua. Itu tadi orang itu tua kelar loh itu. Tuh kayak gitu. Masalahnya kalau gua dia nabrak gua gitu, kan mobil yang salah tetap. Iya. Kan gua mikirin anaknya sebenarnya gitu. Gua udah berhenti bang tuh bang. Wah itu bang, saya deg-degan sampai gemeteran bang. Kalau sampai kejadian udah pasti saya mau bilang disalahin. Udah pasti disalahin gitu. Itu kalau dia nabrak dengan kecepatan segitu tuh kayaknya dia kecepatan 60 deh. Kencang itu 60. Kencang bang, sama anak 3 orang bang, bayangin. Itu saya, ya Allah kenapa orang tua sekarang itu begitu. Banyak penyebabnya. Kenapa orang tua sekarang tuh lalai, asik. Ya pasti karena ekonomi kita dong. Itu. Jadi salah pemerintah maksudnya bang? Enggak. Karena memang keadaan ekonominya mungkin lagi rata ya. Rata apa? Rata kanan. Abang main aman banget ya. Iya. Intinya gitulah, saya lagi kesel banget sama orang tua sekarang tuh. Kayaknya salah satunya orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang kedua mendidik mereka ala kadarnya gitu. Iya, asal. Sedikit banget gitu ngeliat orang tua yang bertanggung jawab soal pendidikan. Asal ngasih makan anak. Iya, anak itu dikasih makan, udah nggak memperhatikan lagi kejiwaannya, apanya. Dampaknya ya mereka jadi liar, tidak terkendali, jadi gangster, liar. jadi musuh masyarakat, sampah masyarakat. Saya ada cerita tadi tuh. Apa tuh? Itu tadi saya yang di daerah Gondang dia tadi. Itu saya di jalan di gang sempit. Iya. Itu kiri kanan pagar tinggi. Itu jalan kosong, cuma ada segerombolan anak-anak sekolah. Sudah parno. Kata saya, waduh ini komplotan jangan-jangan. Kata saya, dari jauh saya udah ini apa nih kira-kira yang mau dipinta nih, udah negatif thinking saya. Terus. Karena saya lihat banyak mereka itu komplotan anak-anak itu. Terus. Saya lihat, wah ini kayaknya anak SMA kelas 1 kelas 2 lah. Nongkrong di jalan. Terus karena jalannya sepi kan. Pas gitu saya datang. Saya lewat. Misi saya seolah-olah kayak orang di situ maksudnya, atau orang-orang situ bukan orang. Misi mau lewat gitu. Oh iya bang. Kata saya, aman nih. Saya musola mana sih musola gitu. Di sana tuh belah kiri kata dia gitu. Belok kiri aja bang.
Nah pas baliknya lebih banyak. Oh, terus? Tongkrongan lebih banyak. Tadinya cuma ada berapa orang, saya pulang dari situ, kok lebih banyak gitu. Ya kan itu sebenarnya dari ngumpul-ngumpul seperti itu Bang bisa terjadi rencana. Iya, Bisa iya, ada rencana iya, dari iya. obrolan, dari apa. Iya. Itu. Karena kadang-kadang gini, pada saat ngumpul gitu ya, ada orang yang memprovokasi satu orang aja. Satu orang aja memprovokasi. Kejadian itu, maksudnya kayak, teman kita digebukin sana nih gitu. Akhirnya menyerang tanpa alasan babi buta kan. Atau dia ada salah satu ada yang lihat postingan kayak gitu aja. Iya, kepancing emosinya. Kepada kayak gini nih seru nih kayaknya nih kan. Cobain ya gitu. Saya bingungnya di antara segitu banyaknya anak-anak, nggak ada satupun orang tuanya. Nggak ada. Ya kan orang tuanya nggak ikut anaknya main Bang. Ya artinya kan biasanya kan adalah di situ tetangganya atau siapa yang ikut ngobrol atau biasa kan ada kayak gitu kalau sih. Dan itu anak mudanya doang gitu. Anak muda doang. Dan itu memang sepi sih tempatnya emang. Kayaknya udah memang tempat kayaknya mereka. emang itu tidak bisa dibiarkan Bang. Iya. Jadi apa yang mau Bang sampaikan buat Kapolri? Sampai di sini aja ya. Podcast kita malam ini. Pagi ini. Podcast kita pagi ini karena ini sekarang jam 1. Jam 1 udah ngantuk banget ya. Udah ngaco. Gitu guys, intinya adalah sekarang tingkatkan kewaspadaan. Hati-hati di jalan. Kayak lulus ya. Hati-hati di jalan. Teretete. Kita jangan lupa. Apa jangan-jangan semua gara-gara Tulus Bang? Enggak, jangan nyalain Tulus. Ini semua karena orang yang gak tulus. Kapolri. Oke, intinya hati-hati di jalan. Sekarang semua kita tahu ini belum dalam kondisi yang kondusif untuk jalan-jalan. Gitu sebisa mungkin jangan keluar malam-malam. Terus hindari untuk pergian sendiri gitu loh. Kalau kalian masih single ya sebisa mungkin cari pasangan lah gitu ya. Betul. Biar kemana-mana bisa berdua, jangan sendiri gitu. Jangan sendiri. Bengong masalahnya kalau sendiri tuh bengong masalahnya. Dan kita harus juga tetap yakin bahwa pihak kepolisian sudah bekerja dengan berusaha untuk menangani masalah ini gitu loh. Jangan makin diberatkan dengan kita nyinyirin mereka di media sosial gitu. Kalau kita tidak memberikan solusi, alangkah baiknya kita diem. Iya. Maksudnya nyinyirnya jangan di media sosial gitu. WhatsApp aja. Dalam hati aja. Terus sama ini Abang, buat teman-teman ingetin keluarganya, saudaranya, keponakannya atau siapapun gitu untuk nggak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Betul. Gitu. Atau menghindari tempat-tempat yang sekiranya dilewati gitu. Dan terutama untuk orang tua ya, bahwa ini kan krusialnya penting banget karena peran orang tuanya dalam masalah ini kan besar banget gitu loh. Anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua ini yang pada akhirnya jadi keceplosan nih anak-anak yang jadi liar dan jadi masalah buat masyarakat gitu. Lebih baik lebih diperhatikan lah gitu loh. Kira-kira kalau udah ada tanda-tanda wah ini kayaknya nggak bener nih langsung ambil tindakan. Jadi orang tua itu harus bertanggung jawab, jangan cuma mau bikinannya doang gitu loh. Bikin semangat ngurus nggak mau, bener-bener nih manusia nih. Ya gitu guys, saya terus sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga next kita nggak syuting tengah malam lagi. Habis dari kemarin situ diajakin bikin konten lupa terus. Saya sibuk Pak, asik. Saya sibuk, saya bisnis. Lagi berantas itu, Gangstar. Barang second. Udah. Ya kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.